Hai, saya Sumitro dan selamat datang di channel saya. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak dalam mendiskusikan atau memutuskan masalah dalam perbedaan. Tahun lalu nih, kita biasa ngeliatin debat capres-cawapres, debat calon wali kota atau calon gubernur. Nah, mereka itu yang berdebat biasanya adalah orang-orang tua atau politisi. Nah, kalau misalnya orang muda kayak kita bisa nggak ya berdebat? Jawabannya bisa banget malah. Bahkan nih ya, di tingkat sekolah dan tingkat universitas, lomba debat merupakan lomba yang paling seru. Bagaimana situasi debat, cara berdebat kita antara satu dan lainnya, menjelaskan argumentasi baik secara bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan itu seru banget bagi kita yang nonton, bahkan bagi kita yang menjadi pelaku debat tersebut. Okay, for the government, just for the sake of having new income from taxes, then they have to sell their citizens' body in prostitutions. By the way, seru banget sih kalau misalnya kita bisa debat dengan bahasa Inggris, apalagi kalau misalnya kita fasih melakukan bahasa Inggris. Kali ini teman aku di Julistia mau sharing ke teman-teman semua tentang English debate, tentang pengalaman dia selama English debate atau tata cara English debate dan peraturan debate-nya. Langsung aja, ayo silakan Dwi. Halo teman-teman, perkenalkan aku Dwi Rizky Julistia, biasa dipanggil Dwi. Nah kali ini aku mau thanks tuh buat teman aku Mitro yang udah mau ngajakin aku ngobrol-ngobrol seru tentang English debate. Dan semoga video ini bisa mengedukasi teman-teman semua ya. English debate itu apa sih? Ya, debating is a class of argument. For every issue, there are always different sides of story. Selalu ada orang yang setuju atau agree sama issues itu, tapi selalu ada juga nih orang yang nggak setuju atau disagree sama issues itu. Dan di English debate inilah kita mengutarakan gimana alasan kita terhadap issues yang diberikan. Baik kita setuju ataupun kita nggak setuju. Tapi kita juga nggak bisa asal ngomong nih. Kita harus explore alasan kita sehingga alasan kita ini bisa mudah dipahami dan yang pasti harus bisa meyakinkan. Baik meyakinkan audiens, meyakinkan opponent tim kita, dan meyakinkan judges. Dan di debate ini serunya kita nggak hanya mengutarakan alasan kita nih dan argumen kita itu apa, tapi kita juga harus mendengarkan alasan atau argumen dari tim lawan, sehingga nanti kita bisa sama-sama lihat mana sih yang bisa memberikan best solution untuk issues yang diberikan. Nah, di English debate ini ada 3 hal yang perlu banget dan penting banget nih untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah metode. Metode itu adalah metode atau format dari setiap role speaker yang ada, bagaimana cara dia menyampaikan, dan bagaimana alur argumennya, apakah dari sebuah ide yang besar bisa mengkerucut sehingga bisa tahu nih apa sih main idenya. Dan yang kedua adalah matters. Matters ini juga argumen-argumen yang kita sampaikan. Dan itu nggak boleh asal ngomong aja tuh, tapi kita juga harus berdasarkan logik dan berdasarkan analytical critical thinking kita, dan akan lebih bagus kalau berdasarkan data yang ada. Dan yang terakhir adalah manner. Bagaimana sikap kita ketika kita menyampaikan pendapat kita, dan gimana juga sikap kita ketika kita mendengarkan argumen lawan, itu juga jadi penilaian oleh judges loh. Nah, pengalaman aku dulu menjadi debaters itu waktu aku SMA. Jadi selama 3 tahun SMA itu aku join English debate dan selalu ikut kompetisi, baik itu dari antar sekolah atau di tingkat Tangsel atau tingkat kota gitu, Tangerang Selatan, atau di tingkat provinsi di Banten. Dan awalnya itu aku masuk SMA kan kita disuruh pilih tuh ya ekskul apa yang mau kita masuk. Nah itu aku pilih English Club saat itu. Dan di English Club juga sebenarnya banyak, nggak cuma English debate, tapi ada storytelling, terus juga speech, mading, writing, dan lain sebagainya. Cuman yang buat aku lihat seru itu kayaknya English debate nih.
Karena aku dilatih juga secara public speaking, tapi aku juga dilatih nih untuk punya analytical thinking, sehingga aku pilih lah English Debate. Dan waktu awal-awal masuk tuh bener-bener nggak tahu apa-apa, terus kayaknya kok ribet banget, kayaknya susah banget. Ternyata pas dijalanin tuh enjoy banget. Dan aku thanks to banget karena English Debate ini aku jadi punya wawasan yang luas. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena setiap issues yang kita debatekan atau kita diskusikan itu pasti issues yang lagi hot dan biasanya tuh conversational banget, atau kayaknya nih lagi hot banget deh, ada orang yang agree sama disagree gitu. Jadi itu buat aku jadi banyak baca referensi, baca jurnal, baca berita gitu, karena setiap argumen yang mau kita sampaikan kayak tadi aku bilang alasannya nggak boleh asal, tapi harus logik dan harus berdasarkan data. Itu yang buat aku pada akhirnya mau nggak mau jadi baca dan cari tahu, dan itu yang buat wawasan kita jadi luas. Jadi awalnya aku ikut kompetisi itu waktu di kelas 10 atau di tingkat 1 SMA. Itu kan memang awal-awal selalu ada tuh dari sekolah-sekolah yang ngadain kompetisi gitu kan. Nah itu aku ikut, aku masih jadi junior. Terus di tahun awal aku di kelas 10, ternyata aku diberi kesempatan untuk bisa ikut lomba debate tingkat kota, mewakili sekolah gitu kan. Dan tingkat kota Tangerang Selatan, aku lomba di situ dan puji Tuhannya masuk mewakili kota Tangerang Selatan ke Provinsi Banten. Dan saat itu aku masih kelas 10, masih junior, aku sendiri, yang lainnya tuh para senior aku gitu. Dan di tahun pertama itu aku langsung masuk ke provinsi, ya memang belum kesempatan menang ya, jadi baru prelim pun udah langsung gugur. Itu pengalaman aku pertama banget untuk bisa ke provinsi. Dan di tahun kedua aku, waktu aku kelas 11, itu tetap masih aktif untuk English Debate, jadi masih tetap melatih juga, rajin latihan juga setiap hari Sabtunya. Dan akhirnya aku diberi kesempatan juga ikut di tingkat kota lagi nih. Dan saat itu ya cukup agak bergengsi lah ya kalau di tingkat kota, tapi untuk mempersiapkan diri dan mewakili sekolah gitu kan. Dan akhirnya di tahun kedua aku pun juga tetap diberi kesempatan untuk bisa menang di tingkat Tangerang Selatan dan mewakili SMA aku untuk ke Provinsi Banten di tahun kedua aku. Dan di tahun kedua agak ada peningkatan sedikit, bisa nyampe di semifinal. Dan di semifinal aku gugur dengan sekolah-sekolah lain, tapi nggak apa-apa, setidaknya udah punya pengalaman nih, udah masuk ke semifinal. Dan akhirnya karena aku terus ikut kompetisi terus di sekolah-sekolah, sering banget ikut kompetisi terus, akhirnya di tahun ketiga pas aku kelas 12, karena udah sering lomba juga, tapi ajak juga adik kelas, ajak junior, kita ikut lagi di tingkat Tangerang Selatan. Di tahun ketiga aku ikut main juga, dan puji Tuhannya menang lagi, selalu di tingkat Tangsel, dan kita dibawalah untuk mewakili Tangsel di Provinsi Banten. Dan di Provinsi Banten ini, di tahun terakhir aku akhirnya bisa menuju final ya, walaupun masih runner up, gak apa-apa, tapi udah bisa mewakili sekolah, mewakili Tangsel, dan di provinsi juga menang. Dan ini seru banget sih, jadi pengalaman banget buat aku. Dan waktu kuliah cuman masuk di tahun awal doang nih aku aktif debate. Ditanya pengalaman paling banyak itu semasa SMA sih untuk English Debate. Topik yang diperdebatkan dalam English Debate biasa disebut motion. Ada dua jenis tipe motion, yaitu this house will dan this house believe that. This house will merupakan mosi debat yang bersifat proposal debate, dan artinya peserta debat harus memberikan argumentasi yang disertai dengan solusi dan langkah-langkah yang jelas dalam solusi tersebut. Biasanya nih kita meminta kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, kampus, dan segala macam. Contoh dari this household adalah this household dan illegal streaming in this pandemic. Jadi dengan fokus ban dan illegal streaming yang di breakdown oleh first speaker positif. Sebagai contohnya, ban illegal streaming dapat diterangkan lebih lanjut. Pemerintah diharuskan menutup akses streaming film-film ilegal karena tidak menyumbangkan pajak kepada negara,
kualitas gambar yang jelek, dan potensi virus yang menyebar di komputer pengguna. Dengan salah satu argumennya, meminta pemerintah atau pemangku kepentingan terkait memutar film-film secara gratis di televisi nasional. This House Believe That merupakan mosi debat yang bersifat filosofi debate. Maksudnya, dalam debat tersebut kita memperdebatkan bahwa suatu motion tersebut benar atau salah, baik atau tidak, signifikan atau tidak signifikan, tanpa memberikan langkah-langkah solusi. Jadi hanya sekedar pandangan saja. Misalnya nih, this house believe that country life is better than city life. Jadi diterangkan oleh first speaker positif kenapa kehidupan di desa bisa lebih baik daripada kehidupan di kota. Dan kita berikan argumen yang logis dan jelas. Misalnya nih, kita ketika hidup di desa bisa mendekatkan diri pada alam ataupun bebas dari polusi dan kemacetan dan sebagainya. Ada juga motion this house yang merupakan kombinasi dari this house believe that dan juga this house will. Sebagai contohnya mungkin this house support, this house shield ataupun this house regulate. Ini sangat membantu bagi kita para debaters untuk melakukan debate karena kita bisa mendeliver filosofi debate dan juga proposal debate sekaligus. Namun kalau misalnya kita di background yang bisa mendeliver keduanya, ketika di argumen kita harus menonjolkan salah satunya saja, misalnya filosofinya atau proposalnya. Sebagai contohnya, this house support tiger parenting. Di backgroundnya, first speaker positif bisa mengeksplor filosofi budaya Asia. Dan tujuan dari tiger parenting untuk membuat anak menjadi lebih rajin belajar. Dan dari segi proposalnya bisa menyarankan ke pemangku kepentingan seperti sekolah untuk melakukan hal yang sama seperti orang tua lakukan di rumah. Dengan tujuan anaknya di masa depan akan menjadi seorang yang sukses dan membanggakan negaranya. Ya, kalau tadi Mitro udah cerita nih tentang motion, itu juga banyak banget jenisnya kan. Ada tadi this house believe, this house should, this house would, dan lain sebagainya itu. Tadi udah dijelasin juga sama Mitro. Nah, aku mau share sedikit tentang ada berapa speaker sih di English debate itu dan apakah semua job desk-nya sama? Nah, setiap tim dalam English debate itu punya job desk yang berbeda nih untuk speaker-speakernya. Jadi kalau debate itu otomatis ada dua tim ya. Tim yang pertama, tim affirmative atau tim government, ini adalah tim yang setuju akan issues yang diberikan, issues itu atau motion yang diberikan. Dan tim yang kedua adalah tim opposition atau tim yang negatif, yang nggak setuju sama issues yang diberikan itu tadi. Nah, ketika debate ini baru dimulai, dibuka oleh first speaker dari affirmative team atau tim yang setuju. Nah, first speaker di tim positif ini, dia punya job desk untuk memberikan background atau konteks tentang apa sih yang mau dibicarakan. Dan dia juga boleh kasih limitation, jadi biar pembahasannya tuh nggak kemana-mana, jadi dikasih limitation. Atau juga dia mengatakan status quo saat ini tuh seperti apa sih kondisinya yang ada saat ini tuh bagaimana sih. Dan itu semua background dan konteks disampaikan oleh first speaker tim positif. Dan nextnya itu dilanjutkan first speaker di tim negatif. Nah, first speaker tim negatif ini dia boleh untuk kasih rebuttal atau kasih poin nggak setuju nih sama apa yang dibilangin tadi sama first speaker di tim afirmatif. Jadi pertama-tama dia boleh kasih rebuttal dulu. Abis itu dia juga ngasih background untuk first speaker di negatif tim, kasih background yang menurut pendapat tim dia kayak gitu. Tapi tetap kalau negatif tim kita mengikuti alur yang udah di set oleh tim positif gitu. Jadi di sini kita tinggal kasih atau memperlengkapi aja konteksnya itu seperti apa. Terus tadi kita kasih rebuttal juga di awal, dan di sini juga kita boleh kasih argumen, 1 atau 2 argumen kenapa sih kita nggak setuju, dan kita kasih tahu nih poin-poin apa sih yang nggak sesuai yang disampaikan sama tim yang pertama tadi kayak gitu. Dan nextnya dilanjutkan second speaker affirmative team. Okay. Dan di second speaker ini, nah ini aku tuh second speaker banget.
aku nggak bisa jadi first speaker karena bawaannya tuh pengen langsung kasih tahu aja gitu, argumennya tuh kayak gini kayak gitu. Dan kalau first speaker tuh biasanya dia ngasih elegan gitu, orangnya elegan, terus ngasih tahu backgroundnya tuh seperti ini, cerita dulu bla bla bla. Nah kalau aku tuh nggak bisa guys, jadi aku tuh langsung tek tek tek, argumennya tuh ini, pembahasannya tuh ini, kayak gitu. Makanya aku selama aku debate 3 tahun tuh selalu jadi second speaker. Dan di second speaker ini, pertama kalau dia emang afirmatif, dia boleh kasih rebuttal dulu tadi ke first speaker tim yang negatif, atau ngasih klarifikasi dan lain sebagainya. Itu boleh rebuttal 1 atau 2 rebuttal kayak gitu, karena nggak boleh fokus juga. Second speaker malah harus memberikan argumen. Nah ini jantungnya juga nih, dia harus memberikan argumen yang kuat untuk timnya gitu. Jadi alasan-alasannya dibuat satu argumen, tapi nggak bisa juga tuh untuk kasih satu alasan karena begini udah selesai, nggak bisa. Jadi ketika kita menyampaikan alasan, kita kasih argumen kita apa, misalnya first argumennya tentang apa, dan kita harus menjelaskannya dari yang idea yang besar sampai itu bisa mengkerucut guys, sampai benar-benar tahu poinnya tuh ini loh di alasan kita yang pertama. Baru masuk ke alasan yang kedua, juga kita kasih tahu alasannya tuh karena ini, kita jelasin kenapa alasannya seperti itu sampai benar-benar mengerucut, dan ini loh alasannya aku gitu. Itu di second speaker positif. Sama juga di second speaker yang negatif, rebuttal juga dari yang second speaker positif. Terus di negatif dia juga ngasih tahu argumennya dia, menurutnya dia tuh apa sih, kayak gitu. Jadi kalau second speaker tuh lebih ke fokus banget ke argumen, alasan-alasannya tuh apa. Kalau first tadi cuman 1 atau 2 itu dan kasih background. Kalau di second benar-benar ada rebuttal tapi fokusnya ke argumennya itu. Nah, abis dari second speaker tim negatif, lanjut deh ke third speaker positif. Nah, third speaker ini menarik karena third speaker ini dia nggak punya argumen gitu. Jadi third speaker ini kerjaannya tuh cuma ngelis apa aja yang dibilang sama tim lawan, terus siap-siap di rebuttal sama dia, siap-siap dipatahkan argumennya sama si third speaker ini gitu. Jadi third speaker nggak punya argumen, tapi dia merebut dari tim-tim lawan tadi gitu. Setelah dia ngasih rebuttal banyak, kan kalau tadi first atau second kan paling cuma 1-2, kalau dia tuh paling banyak untuk ngasih rebuttal ke tim lawan. Jadi mematahkan seluruh argumen-argumen dari tim-tim lawan. Dan setelah kasih rebuttal, si third speaker ini juga ngasih kesimpulan dari first speaker dan second speaker tuh ngomong apa sih gitu. Jadi dia ngasih kesimpulannya gitu. Sama halnya third speaker di negative team, dia juga nge-rebuttal atau dia mematahkan semua argumen-argumen dari tim lawan. Dan setelah itu dia juga ngasih kesimpulan dari timnya dia sendiri tuh seperti apa sih, kayak gitu. Dan setelah first, second, third ngomong, next lanjut ke replay speaker gitu. Jadi replay speaker ini job desk-nya dia lebih kepada balik lagi ngasih kesimpulan atau secara singkat aja sih dia ngomong. Jadi nggak ada rebuttal lagi, nggak ada argumen baru lagi. Dia cukup kasih kesimpulan dan closing statement untuk timnya mereka. Dan replay speaker ini setelah tadi third speaker negatif, lanjut langsung replay speaker dari negatif tim gitu. Jadi bukan ke positif tapi ke negatif tim. Lanjut dari third speaker yang negatif ke replay speaker negatif. Dan orang yang bisa jadi replay speaker ini adalah first speaker atau second speaker gitu. Jadi third speaker nggak bisa jadi replay speaker. Karena asumsinya third speaker kan memang cuma rebut, dia nggak ada argumen, cuma rebut mematahkan argumen lawan dan ngasih kesimpulan. Jadi kalau di replay itu biasanya first atau second, karena dia mengkonklusikan semua background, argumen, dan closing statement. Abis dari replay speaker negatif, lanjut deh ke replay speaker positive team. Jadi dia sama juga ngasih kesimpulannya apa dan closing statement dari timnya positif itu seperti apa. Jadi kalau aku boleh simpulkan, ada first, second, third. First itu lebih kepada background, terus limit, ngasih tahu konteks, status quo, dan lain sebagainya. Baru deh kasih argumen, mungkin 1 atau 2 aja gitu. Tapi yang penting details. Nah di second, dia udah nggak bicara lagi soal background, dia paling langsung ke rebuttal dan ngasih argumennya tuh apa, alasannya apa, sampai mendetail 2, 3, atau 4 argumen gitu.
sampai waktunya habis. Dan third speaker dia nggak ada argumen baru, tapi dia nge-rebate lagi, mematahkan argumen-argumen tim lawan dan memberikan kesimpulan dari first dan second speaker gitu. Terus lanjut ke replay speaker juga nggak ada rebuttal dan dia juga nggak ada argumen baru. Dia balik lagi kesimpulan dari timnya, dia tuh mau ngasih solusi apa sih, timnya dia tuh mau ngomongin apa sih, dan closing statement dari timnya dia. Kayak gitu teman-teman. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for development my channel. See you.